Perkenalkan, nama saya Sofa Syahrani Maulana. Saya dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita novel yang berjudul Dikta dan Hukum yang ditulis oleh Kak Dian Farah. Berikut ini adalah contoh bukunya, bisa dilihat. Yang sudah saya katakan tadi, penulisnya itu Dian Farah. Penerbitnya itu Asoka Aksara Workable. Tahun terbitnya itu 30 Mei 2021. Kota penerbitnya itu Jakarta Selatan. Jumlah dari sekian bukunya ini kurang lebih 392 halaman dari semua halaman di buku ini. Alasan saya memilih buku ini karena sebelumnya saya juga sudah pernah membaca di Universe Alternatif atau juga disebut AU yang ada di Twitter. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menyebutkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke tokoh yang pertama, yaitu ada Dikta. Dikta memiliki sifat yang disiplin dan juga serius. Lanjut ada Nadira. Nadira ini memiliki sifat yang suka mengeluh dan terkenal banyak maunya, dan juga dia keras kepala. Yang ketiga ini ada Sena, tokoh anak kecil yang memiliki peran penting di dalam novel tersebut. Meskipun hanya peran pendukung, Sena ini mampu memberikan kesan yang kuat dalam suatu adegan di dalam novel ini. Yang terakhir ada Seno atau Jeno yang merupakan pacar Nadira yang memiliki sifat seperti Dikta. Latar novel Dikta dan Hukum ini di sekolah dan juga di rumah. Novel ini menceritakan hal yang Dikta sembunyikan selama ini, yakni hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia pun memulai menulis wishlist yang ia inginkan bersama Nadira sebelum ia pergi jauh. Dikta juga menuliskan undang-undang Dikta Nadira tentang perjodohan. Di sini yaitu ada undang-undangnya. Novel ini menceritakan salah seorang yang merupakan mahasiswa laki-laki di tingkat akhir pada jurusan hukum di salah satu universitas terkenal, dan ia juga merupakan salah satu mahasiswa yang cukup pandai di kampusnya. Dikta merupakan salah satu laki-laki idaman para wanita karena ia memiliki sikap yang rajin, baik, penyayang, dan juga wajah yang tampan. Berbeda hal dengan Nadira, ia merupakan seorang pelajar SMA kelas 12 yang memiliki sikap mager dan pemalas. Kedua orang tersebut memiliki sikap yang berbanding terbalik, yang dimana Dikta memiliki sikap disiplin dan juga serius, sedangkan si Nadira ini memiliki sikap yang malas, tidak mau bekerja, dan keras kepala. Dikta dan Nadira memiliki sikap seperti langit dan bumi. Keduanya tidak bisa memiliki karakter yang sama, melainkan bertolak belakang. Walaupun Dikta memiliki sikap yang sangat cuek, tetapi ia sering membantu tugas sekolah Nadira dan bisa juga disebut sebagai guru privatnya Nadira. Dan secara tidak langsung juga si Dikta ini membantu Nadira untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi yang terbaik. Ternyata Nadira dan Dikta ini teman sedari kecil yang terjebak di dalam perjodohan karena kedekatan kedua orang tua mereka tersebut. Karena Nadira sudah memiliki kekasih, begitu pula sebaliknya dengan Dikta yang sudah menganggap Nadira sebagai teman baik semasa ia kecil. Dikta pun menolak perjodohan yang sudah direncanakan oleh kedua orang tua mereka tersebut. Begitulah gambaran kedekatan pasangan tersebut hingga akhirnya si Dikta ini menjadi tidak respek lagi terhadap Nadira. Namun sifat Nadira terus berusaha untuk menarik perhatian bahkan sekecil apapun kepada Dikta. Hingga berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh
hati kepada Dikta. Dikarenakan sikap Dikta yang begitu baik kepadanya, kali ini Nadira benar-benar mencintai laki-laki tersebut. Namun ia harus kecewa lantas karena ia hanya dianggap sebagai adik sendiri oleh si Dikta. Dan dari situlah awal mula percintaan mereka berdua. Dari sikap tarik ulur yang cukup rumit, namun akhirnya rahasia-rahasia besar Dikta, yakni yang memiliki penyakit ginjal, mulai terungkap karena keduanya telah direstui oleh alam semesta. Dan pada akhirnya Dikta pun mulai memberanikan diri untuk menceritakan rahasia besar di dalam hidupnya, bahwa ia tidak bisa hidup lama lagi. Hingga akhirnya ia menuliskan wishlist untuk Nadira. Kelebihan dari novel Dikta dan Hukum yaitu karakter tokohnya yang membuat semua cerita jadi lebih hidup. Dikta yang digambarkan sebagai laki-laki dengan image cool dan kuat akhirnya menangis dan mengungkapkan rasa sakitnya dan akhirnya terlihat lemah. Sedangkan karakter Nadira baperan, mageran, layaknya gadis SMA pada umumnya yang masih labil pada sifat pekerjaannya. Kekurangan dari novel Dikta dan Hukum yaitu penukannya yang dirasa posisinya kurang tepat di dalam cerita, yakni tokoh yang bernama Seno atau Jeno yang memiliki karakter baik bahkan hampir sempurna seperti Dikta. Selain itu ada di mana adegan Dikta terlalu berlebihan ketika Dikta meminta maaf kepada Nadira di depan pintu kamar Nadira. Amanat yang saya ambil dari novel tersebut yaitu agar kita lebih banyak bersyukur diberi kehidupan yang panjang, pentingnya menjaga kesehatan dan tidak mudah untuk menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.